Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zubaira dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP MTS. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada bab yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah, dan pada bab yang sekarang ini, bab yang kedua, dengan tema menjauhi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak buruk minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah. Anak-anakku sekalian, setiap hari kita butuh makan, ya. Kita butuh makan, kita butuh minum, ya. Dan itu kita lakukan setiap hari karena memang kita butuh. Makanan yang baik, minuman yang baik itu seperti apa sih? Ya, tentunya halalan thayyiban. Makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik ini tentu berasal dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam usul fikih diterangkan bahwa al-amru bisyai'in nahyun an dziddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti mencegah kebalikannya. Ya. Jika dalam hal ini Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, berarti Allah melarang memakan dan meminum makanan yang tidak baik. Ya, dalam hal ini adalah makanan dan minuman yang haram. Dan keduanya ini adalah perintah dan larangan Allah. Anak-anakku sekalian kelas 8, anak-anak yang soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr, ya, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Semua itu akan merusak fisik dan mental karena dapat membuat ketagihan. Di samping itu, orang yang demikian akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat yang terlarang tersebut. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat yang terlarang itu bisa didapatkannya. Ia bahkan sampai menghalalkan segala cara, termasuk judi. Jika tidak bisa meraih apa yang ingin ia dapat, maka pertengkaran pun tidak bisa dielakkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita semua terlindung dari semua ini. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari apa sih minuman keras itu, apa sih judi itu, dan apa sih pertengkaran itu. Ya, secara definisi. Minuman keras atau disingkat miras, nah itu kita kenal juga dengan istilah minuman beralkohol atau minol. Jadi miras atau minol, ya, itu adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol itu apa? Ya, etanol itu adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya ini menyebabkan penurunan kesadaran. Hati-hati, karena dengan minuman keras ini otomatis kesadaran kita akan menurun. Etanol itu diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah atau sayur-sayuran. Ya, produk minuman keras ini atau minuman beralkohol ini pada umumnya banyak sekali jenisnya. Ya, misalnya ada arak, ya, ada vodka, ada gin, ada baijiu, kemudian tequila, whisky, brandy, dan soju, atau bahkan ada merek-merek yang lain. Dan itu semuanya memabukkan. Alasannya apa nanti akan kita bahas, ya, karena ini bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian pengertian yang kedua yaitu judi. Judi itu apa sih? Ya, judi itu permainan di mana pemain yang bertaruh itu memilih satu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain. Hanya satu pilihan saja yang dianggap benar, dan pilihan itu yang menjadi pemenang. Ya. Jadi pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemain yang dianggap menang tadi. Ya, jadi taruhan. Ya, judi itu taruhan. Contohnya macam-macamnya, ya, diantaranya ada togel. Togel itu totoan gelap. Ya, ada sabung ayam, ada judi dadu, judi kartu, judi bola, bahkan sekarang ini marak sekali judi online dan lain sebagainya. Di mana ada pihak yang dirugikan, maka itu tidak diperkenankan dalam Islam. Ya. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu pertengkaran. Ini adalah keadaan, ya, pertengkaran itu adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya sehingga dapat memancing emosi antara kedua belah pihak. Jika
dua-duanya ini sama-sama emosi, maka akan mengakibatkan dampak yang buruk, ya. Bisa jadi ada permusuhan, ya, pertikaian, bahkan yang paling parah adalah adanya penghilangan nyawa. Nah, dalam hal inilah yang tidak dikehendaki di dalam Islam. Nah, nanti akan kita bahas alasannya. Selanjutnya dalil. Yang pertama tadi pengertian kita sudah, kemudian selanjutnya kita akan membahas dalilnya. Dalil diharamkannya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, kita bagi menjadi dua. Yang pertama, minuman keras dan judi. Kemudian pertengkarannya sendiri. Kalau minuman keras dan judi ini dalilnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Jika yang pertengkaran ini dalilnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Kemudian kalau hadis tentang dilarangnya minuman keras dan judi itu adalah hadis riwayat Bukhari, ya, tentang sesuatu yang memabukkan. Kalau yang hadis tentang pertengkaran ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, tentang kehancuran dunia. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sesungguhnya arak, sesungguhnya khamr, sesungguhnya minuman keras, ya. Wal maisiru dan judi, wal ansabu dan menyembah berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan tanah. Rizum min amali syaiton, itu adalah tercela, hina, ya, karena itu termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah supaya kalian semua dalam keberuntungan. Ini untuk yang surat Al-Maidah ayat 90, ya. Yang perlu digarisbawahi adalah innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu titik tekannya. Kemudian innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya, di antara kamu sekalian di dalam khamr dan perjudian itu. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholat, dan menghalangi kalian semua dari ingat kepada Allah dan menghalangi kalian semua dari sholat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah, ya, maka berhentilah dari melakukan pekerjaan itu. Nah, ini untuk dalil dari diharamkannya minuman keras dan perjudian. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian hadisnya itu diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr, ya, itu adalah khamr. Wa kullu muskirin, dan setiap perkara yang memabukkan itu haram, itu hukumnya haram. Nah, dari berbagai macam yang tadi saya sebutkan di awal, ya, itu semuanya adalah muskirin. Jadi setiap muskir adalah hukumnya haram. Kemudian untuk dalil mengenai pertengkaran, ini surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, ya, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka
Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang kita garis bawahi adalah man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi. Barang siapa yang membunuh seseorang ya bi ghairi hak ya, atau melakukan atau tanpa melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya maka nama qatalan, seolah-olah dia membunuh semua manusia seluruhnya. Ya, ini sangat kita tekankan bahwa perbuatan yang asalnya, yang mulanya diawali sebuah pertengkaran ini harus kita jauhi. Ya, kemudian dalilnya untuk yang pertengkaran ini, Anil Barra bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwan Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin, rawahu Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan dari sahabat Barra bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kehancuran dunia ya, kehancuran dunia atau nilai dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah. Bayangkan, dunia ini hancur itu lebih ringan ya, min qatli mu'minin bi ghairi haqqin, daripada seseorang yang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, jadi perbandingannya itu sangat jauh sekali. Ya. Di sini Allah menekankan bahwa jangan sekali-kali ya membunuh seorang mukmin dengan tanpa hak, karena itu benar-benar dilarang oleh agama. Pembahasan yang ketiga, ya setelah tadi pengertian sudah, kemudian dalil, ya pengertian dalil. Nah sekarang kita mencoba menganalisis dampak buruknya minuman keras, judi, dan pertengkaran itu apa saja. Yang minuman keras dulu, ya dampak minuman keras, ya. Yang pertama, mengalami penyakit organ hati, ya, kemudian kerusakan gigi dan otak, ya, masih muda tapi giginya sudah habis, sudah gerowong, sudah lepas semua. Nah itu karena kandungan alkohol, ya, akhirnya merusak gigi. Kemudian karena banyak minuman keras, nah ini gizi buruk, ya, atau malnutrisi. Kemudian meningkatkan resiko terkena kanker, ya, baik kanker mulut, kanker laring, kanker perut, kanker usus besar, atau bahkan kanker payudara. Nah, kemudian sering mengalami depresi, terancam terkena stroke, yang meningkatkan resiko terkena serangan darah tinggi, kecanduan tindak kriminal, mencuri, ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau kecanduan berjudi itu menghabiskan uang, ya, menghabiskan uang dengan sia-sia, dia lupa diri, lupa waktu, lupa keluarga, lupa segalanya. Ya, kemudian terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Kemudian pertengkaran, dampak buruknya apa? Yang pertama, menimbulkan perpecahan antar teman, antar keluarga, antar kerabat, antar tetangga, antar masyarakat, ya. Itu dampak yang paling umum. Kemudian ada jelas, ya, memutus tali silaturahmi, memutus tali persaudaraan, ya. Dengan pertengkaran itu hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi menjadi terganggu. Kemudian dampak buruk yang terakhir adalah dampak buruk pertengkaran yang terakhir adalah dapat menimbulkan korban. Nah, ini yang terakhir ini yang paling kita takuti tentunya, ya, min qatli bi ghairi haq. Nah, ini mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, karena tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, dalil, kemudian analisis dampak, ya, jika sampai melakukan semuanya itu. Bapak ingin memberi pernyataan, ya, tolong kalian semua dicatat, ya, ada 5 pernyataan iya atau tidak. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di sini, ya. Silahkan dijawab ya atau tidak. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru, ya, karena ini adalah hasil pengamatan kalian di lingkungan rumah kalian sendiri. Dan selanjutnya kita ke materi yang terakhir, ya, yaitu mengenai hukum bacaan qalqalah.
bacaan qalqalah itu adalah bacaan lafaz di dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah itu ada 5, ya. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu yang pertama qaf, ta, yang ketiga ba, yang keempat jim, yang kelima dal. Atau dulu ketika saya waktu masih kecil belajar tentang qalqalah ini dibaca qatbu jadin, ya. Qaf, ta, ba, jim, dal, ada 5. Tolong diingat-ingat ya, dihafalkan ya, sudah kelas 8 harusnya sudah di luar kepala. Pembagian qalqalah itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah qalqalah sugro, yang kedua adalah qalqalah kubro. Sugro itu kecil, kalau kubro itu besar. Ya, jadi kebalikannya ya. Sugro, kubro. Kemudian bagaimana dibaca qalqalah sugro ya? Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro itu apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah ya, di dalam lafaz ya, di dalam Al-Quran, di dalam suatu bacaan itu terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Jadi qaf, ta, ba, jim, dal itu sukun asli. Kemudian kalau dibaca qalqalah kubro itu apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan, berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Untuk membedakan mudah ya dari qalqalah sugro ini dan kubro ini. Kalau sugro ini sukun asli ya, kelima huruf qalqalah tadi itu memang asli sukun. Kemudian yang kubro itu asalnya berharokat kemudian diwakaf atau disukun. Jadi beda ya. Makanya ketika asalnya berharokat kemudian dibaca sukun, ini seolah-olah suaranya dibalikkan ya, dipantulkan. Nah, ini makanya dinamakan dengan qalqalah kubro karena pantulannya yang dianggap besar ya. Kemudian kalau contohnya bagaimana? Ini saya ambil surat Al-Falaq ya, Al-Falaq. Untuk yang qalqalah kubro dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq. Nah, itu kan asalnya qafnya berharokat kasroh ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian disukun. Nah, akhirnya dibaca falaq. Nah, itu kubro. Min syarri ma khalaq. Nah, asalnya khalaqo, kemudian diwakaf menjadi khalaq. Wa min syarri ghasyikin idza waqab. Nah, ini ba, qalqalah hurufnya ba. Asalnya waqab, dibaca waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Uqadi, nah, asalnya kan uqadi. Qalqalahnya dal. Asalnya kasrah kemudian diwaqaf yang menjadi uqad. Nah, ini pantulannya agak besar. Bedakan dengan yang sugro. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, dal lagi. Asalnya hasada. Kemudian diwakaf menjadi hasad. Ini contoh yang qalqalah kubro. Nah, kemudian yang qalqalah sugro contohnya di surat misalnya surat At-Tin ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu satu ayat, ada 3 bacaan qalqalah. Yang pertama dal. Laqad, nah, dalnya sukun asli. Kemudian khalaq, nah, qaf, sukun. Kemudian qaf lagi fi ahsani taqwim. Nah, ini yang qalqalah apa tadi? Qalqalah sugro. Summa radadna. Nah, ini juga qalqalah lagi. Dal sukun ya, qalqalah. Terus illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum nah, jim. Sukunnya jim itu asli. Ya, makanya termasuk bacaan qalqalah sugro. Nah, demikian untuk materi yang keempat, hukum bacaan qalqalah yang dibagi menjadi 2, sugro dan kubro. Nah, tentunya ini mudah dipahami ya. Semoga langsung bisa dipahami dan langsung dipraktekkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya, Bapak akan memberi tugas ya. Jadi dalam pertemuan ini, yang pertama tadi tugas pengamatan. Nah, ini sekarang tugas uraian ya. Silahkan setelah ini langsung dikerjakan. Ada 5 pertanyaan ya, tolong tulis. Nah, ini di sini, tolong tulis segera, tolong tulis, langsung dikerjakan. Setelah selesai pembelajaran ini nanti langsung dikumpulkan ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru sekalian.
Demikian pembelajaran PAI kelas 8 bab 2 ya, semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.